Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua yang sudah hadir siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorak kemuliaan. Atmosfer di Indonesia ini agak sedikit terganggu, tetapi biarlah gereja Tuhan pun tidak terganggu. Amin. Siang hari ini saya merasakan hadirat agak sedikit lemah, tidak bergairah seperti minggu-minggu kemarin. Biarpun mungkin ada banyak orang hari-hari ini lemah, tetapi kita gereja Tuhan harus tetap kuat. Amin. Amin. Aminnya lemah banget. Amin. Tema kita pada siang hari ini, gereja Tuhan yang kudus akan disediakan satu tempat jauh dari jangkauan iblis. Kita mau bicara tentang ini masih di Wahyu 12, karena penjelasan Wahyu 12 ini sangat banyak sekali. Saya akan membacakan ayat 1-6 terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke ayat yang saya akan jelaskan secara terperinci apa yang disebut dengan sayap burung nasar itu, 2 sayap burung nasar itu. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. ya, ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saya mengilas balik minggu lalu dulu, baru saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan naungan sayap burung nasar ini. Kita melihat ada seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini satu gambaran dari seorang mempelai Kristus di akhir zaman yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Matahari, bulan, dan bintang adalah cakrawala yang ada di atas langit, sehingga mempelai perempuan, mempelai wanita yang akan diungsikan dan kemudian akan diangkat ini memiliki ciri-ciri seperti ini, memiliki karakter-karakter yang surga miliki. Karena matahari, bulan, dan bintang berada di langit, berada di surga, sehingga setiap orang yang mau diungsikan, yang mau diangkat kemudian, mereka memiliki ciri-ciri seperti seorang perempuan ini. Dia memiliki kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini menandakan matahari, bulan, dan bintang ini. Dan ini menandakan gereja Tuhan yang sedang mengandung dan sakit bersalin untuk melahirkan gereja-gereja yang memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus. Hari-hari ini kita melihat gereja-gereja memiliki pikiran-pikiran yang berbeda, tetapi
akhir zaman seorang wanita yang berselubungkan matahari dan bulan, yaitu gereja, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan melahirkan gereja-gereja yang serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Dari setiap suku dan bangsa dan bahasa. Tetapi ketika Kristus mau melahirkan gereja yang bersatu, maka gereja-gereja ini ditunggu oleh iblis untuk diserang. Tetapi saya mengatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang kuat. Tidak menjadi masalah walaupun kesakitan bersalin melahirkan gereja-gereja di akhir zaman yang bersatu, yang memiliki pikiran yang sama dengan Kristus Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka anak yang akan dilahirkan ini, yang sudah diintai oleh iblis, gereja yang akan dilahirkan, gereja yang bersatu yang akan dilahirkan ini, yang diintai oleh iblis, akan dilarikan, akan berada di padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 3,5 tahun, 1260 hari lamanya, artinya 3,5 tahun atau 42 bulan. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan dengan burung nasar ini? Naungan sayap burung nasar. Kita baca ulang Wahyu 12 ayat 14. Saya saja yang baca supaya jelas karena ada terjemahan lamanya. Ini terjemahan yang baru yang ada di Alkitab, tetapi kita akan melihat ada perbedaan, ada pengertian yang berbeda antara pengertian penerjemahan yang baru dengan penerjemahan yang lama. Terjemahan yang baru dulu, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Arti dari terjemahan lama demikian: maka dikaruniakan kepada perempuan itu kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia dapat terbang ke padang belantara kepada tempatnya, yaitu tempat ia dipelihara di dalam 1 masa dan 2 masa dan setengah masa lamanya, jauh dari mata ular itu. Ini terjemahan lamanya. Artinya kita akan ditaruh di satu tempat yang masih di bumi ini, tempat itu jauh dari mata ular itu, jauh dari intaian antikris, jauh dari kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan gereja yang sudah dilahirkan ini. Naungan sayap burung nasar yang besar dikatakan di sini bukan seperti secara harafiah kita baca seperti ini, tetapi arti daripada naungan sayap burung nasar yang besar ini adalah kasih karunia Tuhan yang besar yang akan melindungi kita dari pencobaan yang terbesar di seluruh dunia ini, yaitu antikris yang akan menganiaya dan membunuh pengikut Kristus atau gereja Tuhan yang kudus. Kekayaan, kepandaian, kedudukan tidak bisa menolong kita. Apabila kita di akhir zaman ini memiliki kekayaan yang banyak, kepandaian yang hebat, kedudukan yang tinggi, itu tidak bisa menolong kita saat itu. Sebab semua sudah dikuasai oleh antikris. Hanya 2 sayap burung nasar yang besar yang bisa melindungi kita dari intaian mata si antikris ini.
belajar firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran seperti ini jarang dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja hari-hari ini. Banyak umat Tuhan tidak lagi mau mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti ini. Tetapi kita bersyukur bahwa kita masih mau mendengarkan. Amin. Karena ini yang harus gereja Tuhan persiapkan. Mungkin kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini kepada setiap orang. Bahwa jangan takut di tengah-tengah aniaya antikris yang akan terjadi selama 3,5 tahun. Kita orang percaya gereja Tuhan yang kudus akan diungsikan ke padang gurun di satu tempat di mana kita dipelihara oleh Allah. Amin. Dan kekayaan yang kita miliki hari ini. Oleh sebab itu jangan kita mencari kekayaan lebih daripada mencari Tuhan. Amin. Karena itu semua gak ada artinya nanti ke depan. Bahkan kepintaran sehebat apapun kita tidak bisa menolong kita saat itu. Bahkan kedudukan tinggi yang kita dapati hari ini tidak dapat menolong kita. Hanya sayap burung nasar ini yang dapat menerbangkan kita, yaitu kasih karunia Tuhan yang besar yang akan turun dalam kehidupan gereja Tuhan yang kudus, yang memiliki apa? Tumbuh dipenuhi dengan matahari, kemudian kakinya di bawah bulan, dan matanya dan kepalanya ada 12 bintang. Nanti gambaran ini saya jelaskan kembali. Proses untuk memperoleh bagaimana kita bisa mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar ini. Ada 3 hal yang kita mau pelajari siang ini. Yang pertama, kita harus menerima kasih karunia atau anugerah Tuhan yang besar lewat baptisan air. Siapa di sini yang belum dibaptis? Sudah semua kan? Sudah? Baptisan air ini adalah lambang dari kematian kita, dari dosa yang ditenggelamkan, dikubur bersama-sama dengan Kristus, kemudian bangkit kembali dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saya bicara tentang baptisan air, itu berbicara tentang bagaimana kita mati secara daging dari dosa dan pelanggaran kita, kemudian kita bangkit kembali dengan hidup yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Nuh mendapat kasih karunia daripada di mata Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Kita bukan hanya sekedar beribadah ke gereja, tetapi saya mau katakan hari-hari ini pengajaran-pengajaran keluar dari gereja kita. Tuhan sudah mewahyukan semuanya untuk saya mengajarkan. Saya percaya orang yang tetap hadir sampai Wahyu 22 adalah orang yang bisa mengalami kemenangan di dalam. Amin. Karena kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan sangat besar. Ketika dunia ini mau dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan manusia sudah sampai pada titik yang besar, maka Nuh bersama seisi keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu mereka membuat bahtera. Walaupun hari itu Nuh diejek oleh banyak orang. Wah, buat apa? Lagi panas begini, dunia nggak bakal terjadi apa-apa. Kamu bikin bahtera sebesar itu untuk apa? Dia diejek-ejek. Kalau gereja Tuhan hari-hari ini diejek untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita memperoleh kasih karunia Tuhan yang besar. Terus jalani kehidupanmu. Amin. Karena tantangan akan semakin besar untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan tidak dapat. Kalau kita tidak kudus, kita tidak dapat melihat Tuhan. Ketika Nuh mendapat kasih karunia
karunia di mata Tuhan, maka Nuh dapat menyelamatkan seluruh keluarga besarnya masuk dalam bahtera. Jadi untuk mendapatkan saya burung Nazaret, yang pertama kita harus menerima kasih karunia Tuhan. Setiap orang udah dibaptis, orang percaya sudah dibaptis selama, tetapi mereka tidak menyadari, tidak mengerti apa arti baptisan selam bagi hidup dia. Baptisan selam yang dimaksud, baptisan air yang dimaksud di sini adalah baptisan di dalam dosa dan pelanggaran kita, dan kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Amin. Baru kita bisa memperoleh kasih karunia Tuhan yang besar. Maka Tuhan tertuju kepada kita. Amin. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Jadi kalau kita baca Wahyu 12 ayat 14 ini, kedua sayap dari burung Nasar yang besar bukan benar-benaran ada burung yang terbang nyelamatin kita. Amin. Bukan, ini merupakan simbol. Jadi kalau Wahyu ini banyak sekali simbol-simbol yang harus kita pelajari dengan baik. Memerlukan waktu yang lama untuk belajar kebenaran ini. Burung Nasar yang besar ini adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita ada di satu tempat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dahsyat luar biasa. Katakan amin. Amin. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus. Amin. Gambaran dari baptisan adalah memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, supaya kita jangan lagi terikat dengan dosa-dosa kita. Kita dikuburkan bersama dengan Kristus dan bangkit kembali menjadi ciptaan baru. Amin. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani dalam diri kita, bukan. Tanda baptisan air adalah tanda di mana kita memohonkan hati nurani yang bersih kepada Allah. Sulit sekali memang punya hati nurani yang bersih dan baik di akhir zaman ini. Bahkan di dalam gereja Tuhan tidak semua orang dapat dipercaya. Amin. Kelihatan dia cocok dengan kita, padahal sebenarnya tidak cocok. Jadi seseorang yang mau mendapatkan nasar memperoleh 2 sayap burung Nasar yang besar ini, mereka harus memiliki hati nurani yang baik. Roma 6 ayat 2 dan 4. Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Orang percaya harus punya hidup yang baru. Amin. Tanda bahwa kita sudah mengalami baptisan. Baptisan yang membuat kita menjadi ciptaan.
Baptisan air itu menjadi lambang buat kita. Banyak orang percaya hari ini udah dibaptis pun masih hidup dalam dosa. Betul? Karena dia tidak menyadari ketika mereka dibaptis selam, mereka tidak menyadari arti dari baptisan selam ini. Ini sebagai simbol bahwa ketika kita dicelupkan ke dalam air, kita sudah mati dari kehidupan kita yang lama, terus kemudian dinaikkan dari air, kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di hari antara orang mati dan memiliki kemuliaan untuk hidup yang baru. Amin. Baptisan air yang benar adalah kehidupan yang sudah bertobat. Orang yang sudah dibaptis air hari-hari ini harus menyadari bahwa kehidupannya harus bertobat. Kita harus bertobat setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang salah dalam kehidupan kita yang diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Dan kita harus dikuburkan dalam air bersama-sama dengan Yesus untuk bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru, yaitu hidup surgawi, yaitu hidup di dalam kebenaran dan memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah hati yang taat. Amin. Hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita memperoleh keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan bisa melayani Dia dengan rasa puas. Amin. Kita mengalami kepuasan surga
Tuhan yang terkasih, membawa baru minggu kemarin kita diantarin itu daging sirloin yang mungkin orang-orang di sini belum pernah makan daging sirloin ini dengan tulang-tulang tulang iga yang luar biasa banyaknya. Mungkin ada 4-5 kilo barangkali, 4 bungkus isinya mungkin sekitar 5 kilo. Kita bisa makan dua kali berturut-turut dalam doa puasa maupun dalam ibadah bersama dengan jemaat. Bisa kita. Saya tidak pernah ragukan Tuhan ketika kita masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Ada rasa puas di dalam diri kita. Amin. Ada rasa puas ketika kita memperoleh apapun. Oke Tuhan, saya bersyukur gak ada orang yang dapat membantu dalam bidang perpuluhan dan sebagainya. Saya percaya gereja Tuhan di akhir zaman dipelihara oleh Tuhan. Amin. Gereja harus melakukan visi-misi Tuhan. Jangan berhenti, nggak ada yang nyumbang lagi, yang nggak ada. Tuhan sekarang memperlihatkan pemeliharaannya, kok kasih makan. Amin. Makanan yang terbaik, yang saya sendiri nggak pernah masak kayak gitu. Bingung saya apa yang mesti saya masak ini. Belum kita masak juga karena hari Jumat sore baru saya terima, mungkin minggu depan. Kita harus melayani, beribadah melayani dengan setia dan benar sampai pada garis akhir, yaitu sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dengan rasa puas. Amin. Hari kesaksian Mahat mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang menyediakan semua kebutuhannya. Saya nggak pernah dimanja Tuhan kok untuk bisa punya gereja dengan misi yang besar. Justru dunia harus melihat bahwa pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Perempuan itu dilarikan, amin, diungsikan ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara oleh Tuhan. Bukan masa yang 3,5 tahun itu saja, tetapi orang yang merasa puas dalam ibadah, yang merasakan kehausan akan Tuhan senantiasa, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bahkan sorenya juga, kemarin sore ada yang antar apalagi ayam goreng, tahu ayam apa isinya, sop dan sebagainya. Ayo laksanakan visi Tuhan. Lihat orang-orang di luar sana, pelihara kehidupannya, jangan tanggung-tanggung. Amin. Kalau kemarin kita bisa makan nasi sama sayur doang, bersyukur karena kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan habiskan waktumu hanya untuk bekerja, cari duit karena kedudukanmu, kekayaanmu, kepandaianmu tidak akan menyelamatkan kamu nanti pada masa antikris. Amin. Ketika kita sudah memuaskan hati Tuhan, maka kita juga akan mengalami kepuasan surga. Amin. Segala urusan makan minum adalah urusan Tuhan. Yang kedua, supaya kita memperoleh sayap burung nasar ini, kita harus memiliki terang matahari, bulan, dan bintang. Seperti yang kita baca di Wahyu 1 ayat 12. Artinya apa? Artinya yang pertama, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian yang meningkat, bukan di situ-situ saja. Amin. Maaf kalau kita sudah lepas dari pornografi, kemudian naik lagi
naik lagi dalam kekudusan yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan akan semakin tinggi dan semakin tinggi buat kita untuk dapat melepaskan kita dari setiap ikatan dosa. Tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus. Aku banyak. Ibadah yang luar biasa adalah ibadah yang diberikan semangat oleh Roh Kudus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Aminnya pelan. Hidup dalam kesucian yang semakin meningkat sampai kepada kesempurnaan seperti Kristus. Wah, kita nggak bisa seperti Kristus. Tapi saya mau katakan bahwa apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita mampu untuk melakukan. Yang kedua, memiliki terang matahari, bulan, dan bintang. Hidup di dalam terang yang meningkat. Setiap orang akan melihat terang yang ada dalam diri. Amin. Mulai terang dalam rumah kita, mulai terang di depan orang langsung mulai terang, dan akhirnya sampai menjadi terang dunia. Kenapa? Matahari, bulan, dan bintang itu menyatakan terang di tengah kegelapan. Amin. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Ketika kita memiliki karakter seperti matahari, bulan, dan bintang, kita akan menerangi dunia ini dengan apa? Dengan terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Itu bukan gampang dihasilkan oleh gereja Tuhan. Amin. Harus dihasilkan oleh orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Saya mau katakan jujur, saya dari Muslim masuk Kristen, dan saya menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena saya harus belajar firman Tuhan. Kalau saya tidak menjadi hamba Tuhan, mungkin saya cuma jemaat biasa, mungkin saya nggak belajar seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali bahwa Tuhan singkapkan ini semuanya buat saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, termasuk diri saya sendiri. Di mana kita mengalami kesucian dan terang itu? Di mana kita mengalami kesucian dan terang itu yang semakin bertambah? Di ruang suci Tuhan. Menunjukkan apa ruang suci Tuhan ini? Menunjukkan padang pengembalaan yang dibina oleh firman pengajaran yang benar di dalam ruang suci Tuhan. Jadi orang-orang yang berada dalam pengembalaan yang benar, ada dalam kandang pengembalaan, nggak pindah gereja sana, nggak pindah gereja sini. Maaf, saya mesti ngomong nih. Pak Awe menghindari gereja dibuka di sini beberapa bulan sampai hari ini. Dari tahun 2009 sampai hari ini Pak Awe tetap ada di sini. Amin. Mau sedikit orang, mau banyak orang, dia tetap ada. Di mana kita mendapatkan kesucian dan terang itu bisa bertambah-tambah dalam diri kita ketika kita berada dalam kandang pengembalaan. Di tempat itulah terang kita makin tersinar, kesucian kita makin suci dan kudus. Karena apa? Karena digembalakan oleh firman dan pengajaran yang benar. Amin. Amin. Orang yang cocok gereja sana, nggak cocok gereja sini, pindah sana, pindah sini, orang itu tidak akan mengalami kemajuan di dalam terang dan kesucian hidupnya. Nah, kita tahu bahwa di dalam ruang suci itu ada 3 macam alat. Ya, kita udah pelajari kemarin. Yang pertama apa? Pelita emas. Yang pertama adalah pelita. Yang kedua adalah meja roti sajian. Yang ketiga adalah mesbah dupa. Ketika kita berada dalam ruang suci Tuhan, yaitu penggembalaan
di kandang penggembala sampai kita dari lahir baru sampai pada matinya kita. Maka ada 3 tanda dalam diri orang itu. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam kasih karunia. Orang ini akan semangat ketika datang beribadah kepada Tuhan. Jika kita bertekun di dalam ibadah ini, ibadah raya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, maka kita akan mengalami penyucian oleh Roh Kudus yang bertambah-tambah, sehingga karunia-karunia Roh Kudus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita sampai sempurna dan menjadi mahkota 12 bintang. Ini gambaran 12 bintang. Saya mau jelaskan matahari, bulan, dan bintang dari ruang suci Allah. Jadi kalau orang punya gambaran seperti Wahyu 12 ayat 1, matahari, bulan, dan bintang, matahari menyelimuti tubuhnya, bintang ada di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang ada di kepalanya, yaitu yang pertama ini adalah 12 bintang menguasai kehidupan kita. Kesucian hidup Tuhan ada dalam kehidupan. Yang kedua, meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman, pengajaran, dan korban Kristus. Nah ini kenapa di akhir zaman nanti Antikris akan meniadakan korban Kristus. Karena iblis paling takut dengan korban Kristus, maka hidup itu ditiadakan. Orang-orang tidak akan lagi melakukan pengorbanan bagi Kristus. Mau ngasih duitnya aja pelit minta ampun, apalagi mau mati buat Tuhan. Pengorbanan Kristus justru akan membuat iblis gemetar dan takut. Gereja Tuhan sekarang, mana mau mengorbankan kehidupannya untuk melayani Tuhan habis-habisan. Jujur saya nggak punya uang, cuma Tuhan yang kasih saya uang. Tapi saya mengorbankan hidup saya, kehidupan saya sampai Tuhan panggil untuk tetap berjuang mempertahankan hidup di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya korban seperti itu, korban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sudah jarang kita temui orang. Amin. Iblis takut dan gemetar kepada orang yang berani berkorban bagi Kristus. Korban darah Yesus menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Amin. Coba bayangin, sekarang gereja jalan dengan visi yang makin besar. Korban Kristus makin berkurang dalam persembahan maupun perpuluhan. Tapi orang yang berada dengan karakter matahari, bulan, dan bintang, dia tidak akan takut. Dia akan melakukan korban Kristus bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga iblis tidak dapat menyerang dan menutup gereja. Amin. Sekali lagi saya katakan, sayang sekali gereja tutup di masa corona begini. Sebenarnya tulah-tulah yang didatangkan oleh Tuhan bagi bumi ini hanya untuk orang-orang fasik, hanya untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang tadinya mau nutup-nutup gereja segala macam, udah nggak bisa lagi bikin karena terarah kepada tulah yang datang di bumi. Sementara tulah yang datang, kita semakin erat sama Tuhan, gereja makin berkembang, gereja makin kudus, gereja makin luar biasa. Makanya gereja dari dulu mau ditutup lah, mau ini, mau itu, karena sekarang tulah kesana mikirin ini, mikirin corona, mikirin sakit ini dan sebagainya. Orang terfokus, pemimpin-pemimpin, Firaun akhir zaman terfokus kepada tulah-tulah ini. Sementara gereja tutup bagaimana?
kita mengalami penyucian double oleh firman pengajaran dan korban Kristus yang bertambah-tambah, sehingga penebusan oleh darah Yesus bertambah-tambah sampai penebusan itu sempurna dalam hidup kita. Korban Kristus menandakan bahwa orang itu melakukan apa yang Kristus. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, darah Kristus ditaruh pada ambang-ambang pintu rumah orang Israel, maka kematian anak sulung tidak terjadi. Itu korban Kristus. Iblis tidak akan dapat menjamah seseorang yang berani korbankan buat Tuhan hidup, sehingga dia semakin disempurnakan. Kesempurnaan keselamatan dalam kehidupannya lewat penebusan darah Yesus semakin sempurna dan menjadi bulan di bawah kaki. Inilah yang ditandai bulan di bawah kakinya adalah orang yang melakukan korban Kristus di akhir zaman. Yang ketiga, mesbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa, persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Jika kita bertekun, maka kita mengalami penyucian oleh kasih Allah yang bertambah-tambah sampai kasih Allah menjadi sempurna dalam hidup kita dan menjadi seluruh matahari dalam kehidupan kita. Jadi dalam kandang pengembalaan kita mengalami penyucian dan terang yang bertambah-tambah sampai menjadi matahari, bulan, dan bintang, sehingga kita menerima dua sayap burung nasar yang semakin besar, yaitu kasih karunia Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Pernyataan Tuhan lewat pemeliharaan makan minum di tempat ini membuat saya tidak takut untuk menerima orang-orang yang mau taat dan benar-benar kepada Tuhan untuk tinggal di gereja ini. Amin. Amin. Jadi untuk memperoleh dua sayap burung nasar yang besar, yang pertama apa? Harus menerima kasih karunia dari Tuhan lewat baptisan. Tanda baptisan apa? Mati bersama dengan Kristus dan bangkit kembali menjadi hidup yang baru di dalam Kristus, sehingga bisa memancarkan kehidupan karakter seperti matahari, bulan, dan bintang. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Harus memiliki terang matahari, bulan, dan bintang. Saya sudah jelaskan matahari, bulan, dan bintang tadi, yaitu yang berada dalam tempat kudus Allah, ruang suci Allah. Ruang Maha Kudus yaitu apa? Kandil, pelita emas, meja roti sajian, dan mesbah dupa emas. Ya, matahari, bulan, dan bintang. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memperoleh burung nasar, sayap burung nasar yang semakin besar? Yang ketiga, kita harus mengalami ujian dan goncang. Semakin hebat goncangan yang terjadi, percikan darah Yesus akan sangat luar biasa dalam hidup kita. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Jika kita diizinkan untuk menghadapi nyala api siksaan, maka kita akan menerima Roh Kudus atau roh kemuliaan. Untuk apa roh kemuliaan Tuhan ini? Untuk memberikan kekuatan ekstra buat kita untuk menghadapi ujian, sehingga kita tidak kecewa sama Tuhan, sehingga kita tidak putus asa dan tinggalkan Tuhan, dan kita tetap tahan ujian. Untuk apa lagi roh kemuliaan ada di dalam kehidupan kita ketika kita dinista, untuk mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, untuk mendapat kemuliaan kekal selamanya jika Yesus datang kembali dan kedua kali kita terangkat. Oleh sebab itu kita selalu harus berbahagia. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berbahagia karena semua ada dalam kontrol Tuhan. Jujur, ketika saya menghadapi kemarin satu persatu orang tidak lagi dapat membantu gereja kita, saya jujur merasa sedikit lemah. Tetapi ketika saya melihat tangan Tuhan memelihara, beras diantar, makanan diantar, saya rasa lebih daripada pemberian manusia. Bagaimana saya tidak mengasihi Tuhan? Bagaimana saya tidak menyala-nyala terus di dalam Tuhan? Hiduplah bergantung dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan kalau nggak ada orang yang perhatikan kita. Karena Tuhan akan melimpahkan roh kemuliaannya buat kita, untuk kita tetap bertahan dalam ujian yang datang dalam hidup kita.
dan membawa kamu kepadaku. Amin. Amin. Dia sendiri yang akan mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Matius 4 ayat 37 sampai 39. Jadi apa gunanya sayap burung Raja Wali? Tuhan yang akan mendukung kita di tengah masalah. Amin. Matius 7 Matius 4 ayat Markus 4 ayat 37 sampai 39. Matius 4 Markus 4 ayat Markus pasal 4 ayat 37. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dunia digoncang. Bukti dari orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Matahari, bulan, dan bintang, dia diam dan amin. Amin. Ini adalah dua sayap burung Nasar yang besar untuk menghadapi badai dan gelombang lautan dunia. Yaitu kita harus diam dan tenang. Semakin besar tulah yang terjadi atas dunia ini, semakin kita mendekat kepada Dia. Diam adalah berdiam diri dan mengoreksi diri kita. Jangan koreksi orang, jangan jelek-jelekin orang, jangan bilang orang begini dan begitu. Semakin besar dan semakin besar, yaitu kasih karunia Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami. Di tengah gelombang lautan dunia, kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya